Hi, study mates! Welcome back with Let's Study Career, empowering you to unlock your career journey. Nah, kali ini kita akan belajar materi kemampuan verbal, penulisan huruf, dengan subtopik penggunaan huruf miring. Nah, materi ini sering banget loh muncul di soal TPA Bappenas. Jadi, penting banget nih untuk kita ketahui gimana sih penggunaan huruf miring ini dalam penulisan dan juga soal-soal TPA Bappenas. Tentunya akan kita pelajari bersama ya di video kali ini. Tak lupa, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Hai study mates! Perkenalkan, aku Nadifa Safardini dan ini beberapa achievements yang telah aku dapatkan. Pertama, aku juga terlibat dalam penyuntingan naskah antologi puisi merasa atau merangkai Rasa Bumi Nusantara tahun 2025. Kemudian aku juga salah satu penulis puisi 400 terbaik dalam buku Menuju Puncak Hari Baru tahun 2021. Oke, kita langsung bahas ya dari pengertian huruf miring terlebih dahulu nih. Nah, huruf miring adalah huruf yang tercetak miring atau dalam terminologi tipografi disebut italik. Nah, fungsi huruf miring. Yang pertama, huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul ya. Jadi, dia itu bisa berupa judul buku, judul film, album lagu, judul acara televisi, judul siniar, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Contohnya, saya sudah membaca buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu karangan Terelie. Nah, karena ini merupakan judul buku ya atau judul novel, maka dia ditulisnya miring atau italik. Kemudian juga contohnya dalam daftar pustaka. Di sini ada sebuah daftar pustaka, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2018 di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nama bukunya ini ditulis dengan huruf miring atau italik. Begitu juga dengan nama media massa. Contohnya, tulisan cerpennya termuat dalam bacapetra.com. Selain itu, huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, imbuhan di. Nah, kata imbuhan di ini dicetak miring. Kemudian, pada kata diserang, kata diserang ini juga diitalik, kemudian dipisah karena kata serang merupakan nama kota. Selain itu juga, contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan kata senja. Nah, kata senja di sini dicetak dengan miring. Kemudian juga, kode B, nah huruf B ini diitalik. Digunakan untuk plat nomor kendaraan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek. Selain itu juga, huruf miring untuk menegaskan pada kalimat ini. Lucy bukan mengajar. Nah, kata mengajar ini diitalik, tapi diajari. Kemudian, kata diajarinya juga diitalik. Nah, selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, dalam bahasa Jawa, istilah urip iku urup, nah ini diitalik ya, karena dia merupakan ungkapan dalam bahasa daerah. Memiliki arti hidup itu menyala, yang bermakna hidup itu harus diisi dengan hal yang bermanfaat atau berdampak positif. Selain itu, istilah leadership, nah di sini kata leadership-nya dia diitalik.
sering digunakan dalam latihan kepemimpinan dalam sebuah komunitas maupun organisasi. Tapi ada beberapa catatan nih, study mates. Pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, organisasi, atau merek dagang dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Contohnya, Romeo dan Juliet ditulis oleh William Shakespeare. Setelah lulus SMA, dia akan melanjutkan pendidikan di Columbia University. Nah, kata Columbia University ini tidak perlu dicetak dengan huruf miring ya. Selain itu, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer ya, bagian yang akan dicetak miring ini biasanya ditandai dengan garis bawah satu. Selain itu juga, nama ilmiah menggunakan huruf miring. Contohnya, bunga puspanusa memiliki nama latin Rafflesia arnoldi. Oke, langsung aja ya kita latihan soal-soal dari penulisan huruf miring. Nomor 1. Istilah dalam olahraga yang terkenal adalah mens sana in corpore sano. Artinya, jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Penulisan istilah yang benar adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu karena hanya istilah asing ya yang hurufnya miring, sedangkan arti istilah tidak menggunakan huruf miring. Nah, kalau kita lihat di sini, pilihan yang A ini salah ya, karena istilah asing memang benar ditulis menggunakan huruf italik, tapi istilahnya di sini juga menggunakan huruf italik, dan ini udah pasti salah. Kemudian yang kedua, di sini kata mensana di italik, sedangkan kata in tidak di italik. Padahal mensana in corpore sano ini adalah satu kalimat ya, sehingga dia semuanya harus di huruf italik. Selain itu, pilihan yang C ini juga salah karena sama seperti yang A. Artinya juga tidak perlu di huruf miring. Di sini yang di huruf miring adalah kata jiwa, sehat, tubuh, dan kata sehat. Dan ini pilihan yang C sudah jelas salah. Kemudian pilihan yang E ini juga semuanya salah ya, karena ini semua kalimatnya ditulis huruf miring. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Manakah kalimat berikut ini yang penulisan kata asingnya sudah sesuai kaidah penulisan miring dalam bahasa Indonesia? Jawabannya adalah yang A. Nah, alasannya kata cyberbullying yang ada di sini ini merupakan kata asing ya. Nah, dalam penulisan kata asing itu menggunakan huruf miring. Jadi pilihan yang A ini sudah benar. Pilihan yang B, kata yang dimiringkan ini adalah kata beasiswa. Nah, kata beasiswa ini kan merupakan bahasa Indonesia, sehingga kalau dia merupakan bahasa Indonesia, dia tidak perlu ditulis menggunakan tulisan huruf miring atau di italik. Kecuali kata beasiswa ini menggunakan kata scholarship, yang artinya beasiswa ya. Nah, itu baru di huruf miring. Kemudian pilihan yang C, kata orientasi. Nah, orientasi ini memang berasal dari bahasa Inggris yang artinya orientation. Nah, tapi karena orientasi ini merupakan serapan dari bahasa Inggris dan serapannya ini sudah disesuaikan dengan bahasa Indonesia, maka ini tidak perlu di italik ya hurufnya. Selain itu, di sini juga salah ya, karena kata komputer itu juga sudah diserap dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sehingga ini penulisannya sudah benar. Kemudian dia bekerja di kafe. Nah, kata kafe ini juga merupakan serapan ya dari bahasa Inggris yang tulisannya kafe juga. Jadi ini sudah jelas salah study mates. Dan jawaban yang benar adalah yang A. Selanjutnya adalah yang nomor 3. Dalam kegiatan harian di sekolah, banyak guru yang memanfaatkan teknologi seperti printer, scanner, dan komputer untuk menyelesaikan tugas administrasi. Perbaikan penggunaan kata miring pada kalimat yang bercetak miring agar sesuai dengan kaidah IED adalah,
Jawabannya adalah yang B. Nah, di sini jadi hanya kata printer dan kata scanner nih yang tetap dicetak miring. Nah, kalau komputer ini diubah ke huruf biasa. Karena kata printer dan scanner ini belum sepenuhnya diserap di bahasa Indonesia. Sedangkan kata komputer sudah diserap ke bahasa Indonesia. Soal yang nomor 4, beberapa peserta pelatihan content writing mendapatkan sertifikat, lalu diundang mengikuti webinar lanjutan yang diselenggarakan secara online oleh perusahaan tersebut. Perbaikannya yang sesuai dengan kaidah EYD terkait penulisan huruf miring adalah jawabannya adalah yang C ya, study mates, karena hanya kata sertifikat nih yang tidak perlu dicetak miring, karena kata sertifikat ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau pilihan yang A ini salah, kenapa? Karena di sini pernyataan di pilihan A, semua kata miring harus diubah ke huruf biasa karena semua katanya sudah diserap. Nah, tentu ini salah ya, karena content writing itu kan dari bahasa Inggris. Kemudian sertifikat ini memang asalnya dari bahasa Inggris ya, kemudian dia diserap ke dalam bahasa Indonesia dan huruf-huruf dalam kata sertifikat ini juga disesuaikan dengan pelafalan di bahasa Indonesia. Dan juga online ini juga salah karena di dalam bahasa Indonesia kata online ini artinya daring ya atau dalam jaringan. Kemudian pilihan yang D ini salah karena di sini pernyataannya content writing, sertifikat dan webinar harus dicetak miring. Sedangkan yang harus dicetak miring ini hanya content writing dan juga webinar ya. Selain itu, pilihan yang E juga salah karena di sini pernyataannya semua kata miring ini tetap karena semuanya berasal dari bahasa asing. Dan penjelasannya sama seperti di pilihan yang C. Jadi yang merupakan bahasa asing itu hanya content writing, webinar, dan juga online. Soal yang nomor 4, Lestari dan keluarganya mengadakan acara brokohan atas kelahiran anak pertamanya. Penulisan yang tepat adalah, nah jawabannya ini adalah yang B ya study mates, karena kata brokohan ya yang ada di sini, ini harusnya ditulis menggunakan huruf miring atau di italik, karena merupakan istilah dalam bahasa Jawa, yaitu ungkapan rasa syukur dan permohonan keberkahan untuk bayi dan orang tua. Jadi penulisan yang benar dia di italik seperti yang di C. Nah, pilihan yang A ini salah. Kenapa dia salah? Karena di sini kata brokohan itu bukan ditulis menggunakan huruf kapital ya, karena ini bukan merupakan judul. Kemudian kalau yang C, sama, dia tidak digunakan, tidak tidak diapit oleh tanda petik dua, karena ini juga bukan merupakan judul ya. Kemudian ini juga salah karena pilihan yang D itu tidak ada bedanya dengan contoh kalimat ini ya, maka ini salah. Kemudian pilihan pilihan yang E ini juga salah karena dia ditulis menggunakan huruf kapital semua. Nah, kalau ditulis menggunakan huruf kapital semua, jadi dia tuh seperti akronim. Padahal kan brokohan ini bukan merupakan akronim. Oke, selanjutnya. Dalam sesi latihan, narasumber menjelaskan pentingnya menjaga mental health. Pernyataan penggunaan huruf miring dalam kalimat tersebut yang benar adalah jawabannya adalah A ya, yaitu penggunaan huruf miring ini artinya sudah tepat karena mental health ini merupakan istilah asing yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, study mates, di kalimat ini hanya kata mental health aja ya yang diitalik. Sedangkan kata stres di sini tidak diitalik karena dia sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dia bahasa asing harusnya stresnya ini ada dua S ya di belakang katanya, sedangkan di sini hanya satu kata. Kalau kalau yang B ini salah ya, karena di sini
Tidak tepat karena kata mental health harusnya diganti dengan padanan kesehatan mental. Nah, karena di sini kan yang diminta huruf miring ya. Kalau dia diminta huruf miring, artinya dia menggunakan bahasa asing. Nah, kalau dia menggunakan eh, kata kesehatan mental, kata kesehatan mental ini kan berasal dari bahasa Indonesia, jadi dia tidak perlu ditulis huruf miring. Jadi ini sudah jelas salah ya. Kemudian pilihan yang C, di sini tidak tepat karena kata mental health sudah menjadi bagian dari istilah populer dan tidak perlu dimiringkan. Nah, ini juga salah ya. Jadi walaupun dia merupakan istilah populer, kalau dia menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah, dia juga harus mengikuti dengan aturan ejaan bahasa Indonesia. Kemudian yang D ini juga salah, karena di sini pernyataannya kurang tepat karena istilah asing harus menggunakan tanda kutip, bukan huruf miring. Nah, di video yang sebelumnya yang sudah aku jelasin, tanda kutip ini digunakan untuk mengapit kalimat langsung ya, karena kata asing ini tidak merupakan bagian dari kalimat langsung, maka dia tidak menggunakan tanda kutip. Kemudian pilihan yang E, di sini pernyataannya tidak tepat karena kata mental health ini termasuk istilah ilmiah, jadi harus bercetak tebal, bukan miring. Nah, ini salah ya. Jadi mental health ini juga bukan istilah ilmiah. Selanjutnya, dalam ujian bahasa Indonesia, siswa diminta membedakan penggunaan kata kita dan kami secara tepat. Pernyataan penggunaan tanda miring yang tepat adalah, jawabannya adalah yang D, study mates. Nah, kata ini tepat karena memang kata kita dan kami dalam kalimat ini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa kata tersebut sedang dibahas atau kata kita dan kata kami ini yang nantinya akan siswa jawab gitu untuk menjelaskan bagaimana perbedaan penggunaan kata kita dan kami. Nah, kalau pilihan yang lain ini salah karena kalau pilihan yang A, kita dan kami, di sini tulisannya merupakan istilah asing. Nah, ini tentu udah salah ya, karena kan kata kita dan kami ini merupakan bahasa Indonesia dan dia bukan bahasa asing. Jadi, bukan itu tujuan kata kita dan kami ini dimiringkan. Jadi, ini sudah jelas salah ya. Kemudian yang B, karena dua kata tersebut merupakan kata ganti orang pertama jamak. Nah, memang kata kita dan kami ini merupakan kata ganti orang pertama jamak. Tapi ingat ya, dalam konteks kalimat ini bukan itu yang diminta. Tapi karena menggunakan kata kita dan kami ini digunakan di dalam soal yang dimana siswa itu diminta untuk membedakan kata kita dan kami. Seperti itu. Kemudian kalau pilihan yang E, ini juga salah karena kata kita dan kami ini bukan kata tunjuk, melainkan kata orang pertama jamak. Dan ini juga tidak sesuai konteksnya dengan kalimat ini. Oke, selanjutnya. Berikut ini penulisan yang tepat adalah, jawabannya adalah yang D, yaitu Lili menuliskan opininya di media massa detik.com. Nah, di sini betul ya, karena di sini media massanya nih yang hurufnya ditulis miring. Nah, pilihan yang lainnya salah. Kenapa bisa salah? Karena yang pertama nih, film Surat Kecil untuk Tuhan diambil dari kisah nyata. Lah, kalau yang A ini, karena kan ini huruf miring itu digunakan untuk judul ya. Di sini judul judul filmnya adalah Surat Kecil untuk Tuhan. Maka seharusnya yang benar adalah Surat Kecil untuk Tuhan ini yang hurufnya di italik, bukan asal filmnya, kisah nyatanya ini. Bukan perasa dari kisah nyatanya yang di italik. Kemudian yang kemudian pilihan yang B. Nah, ini sama seperti yang sudah aku jelasin di awal ya, karena ini kan merupakan daftar pustaka gitu. Jadi nama judul bukunya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia ini harusnya di italik. Sedangkan di sini tidak di italik. Yang di italik justru nama tempat dan penerbitnya. Dan ini sudah jelas salah. Kemudian yang C, dia menyanyikan lagu Jatuh Suka milik Tulus. Nah, di sini yang di italik justru nama penyanyinya. Sedangkan yang betul itu
harusnya judul lagunya yaitu Jatuh Suka. Kemudian yang E juga. Jadi di sini justru nama penulisnya yang di italik. Sedangkan yang harusnya di italik adalah judulnya yaitu Aku Ingin. Nah, oke study mate. Sekarang adalah soal yang ke-9. Dalam kata bernyanyi, awalan ber menunjukkan bahwa subjek melakukan suatu tindakan. Pernyataan penulisan huruf miring pada kata ber yang benar adalah jawabannya adalah yang B ya, study mates. Karena pernyataan ini sudah benar. Jadi penulisannya ini sudah tepat karena awalan sedang ditegaskan sebagai bagian kata. Nah, kata ber di sini dia ini dimiringkan karena dia sedang ditegaskan. Nah, kalau pernyataan di pilihan A, C, D, dan E ini salah, kenapa? Oke, pertama, pilihan yang A. Di sini, pernyataannya, penulisan tidak tepat karena awalan tidak perlu dimiringkan. Nah, di sini, pada konteks kalimat ini ya, awalan ber ini dimiringkan karena dia sedang ditegaskan. Kemudian, untuk yang C, kata menunjukkan juga seharusnya dimiringkan. Nah, ini udah pasti salah ya study mates. Karena apa? Karena di sini kata menunjukkan dia tidak digunakan untuk menegaskan ya, untuk ditegaskan dalam kalimat itu. Jadi yang digunakan untuk menegaskan di dalam kalimat itu adalah yang kata ber ini. Nah, kemudian untuk pilihan yang D, di sini pernyataannya adalah huruf miring hanya digunakan untuk istilah asing. Memang betul, tapi di dalam kalimat ini tidak ada kalimat asing, sehingga pernyataan ini sudah pasti salah ya study mates. Kemudian untuk pilihan yang E, di sini penulisan tidak tepat karena semua imbuhan wajib dimiringkan. Nah, semua imbuhan itu dalam penulisannya dia tidak wajib dimiringkan ya study mates. Nah, kenapa di kalimat ini dia dimiringkan? Karena dia sedang ditegaskan. Jadi kalimat ini menegaskan bahwa awalan ber yang ada pada kata bernyanyi ini ya, dia itu dimiringkan. Seperti itu. Nah, oke study mate, sekarang adalah soal terakhir. Di sini, dalam konteks budaya Jawa, istilah sungkeman mengacu pada tradisi memohon maaf kepada orang tua. Pernyataan yang tepat pada penggunaan huruf miring pada kata sungkeman adalah, nah jawabannya adalah yang A ya study mates. Jadi ini sudah tepat karena sungkeman ini adalah istilah daerah yang masih asing, terutama untuk orang-orang yang tidak berasal dari Jawa ya study mates. Pasti mereka akan merasa asing dengan kata sungkeman. Maka dari itu, yang paling benar di sini, kata sungkeman itu diitalik atau dimiringkan. Nah, kalau pernyataan B, C, D, dan E ini salah. Kenapa? Karena kalau pilihan yang B nih. Di sini pernyataannya tidak tepat karena kata tersebut sudah umum digunakan. Kata sungkeman ini memang sudah umum ya digunakan di daerah Jawa. Tapi di daerah luar Jawa, tentunya ini katanya masih terdengar asing. Kemudian, pada pilihan yang C, di sini pernyataannya tidak tepat karena semua kata daerah harus diberi tanda petik. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan ya di video sebelumnya, bahwasanya tanda petik itu digunakan untuk mengapit istilah ya yang memerlukan penjelasan atau ditulis artinya. Jadi, kalau misalkan dia mau menggunakan tanda petik ya, terutama tanda petik tunggal, jadi dia misalkan gini, kata sungkeman. Nah, kata sungkemannya ini dia di italik, kemudian dia diberi tanda titik pada kata tradisi sampai kata orang tua. Nah, itu baru tepat penggunaannya. Kemudian kalau yang D, di sini pernyataannya tidak tepat karena kata tersebut harus di bold. Ini juga tidak tepat ya, study mates. Kemudian untuk yang E, harus pakai tanda titik dua, bukan huruf miring. Nah, ini juga salah karena tanda titik dua itu digunakan untuk memerinci atau pada teks naskah drama dan lainnya. Sedangkan untuk menggunakan istilah gitu ya, dia tidak menggunakan titik dua. Kecuali di sini tidak ada tulisan dalam konteks budaya Jawa, dia langsung aja kata sungkeman, titik dua, kemudian ditulis tradisi memohon maaf kepada orang tua. Nah, itu baru benar. Tapi karena di sini bentuknya dia kalimat, maka
Kata sungkeman ini ditulis menggunakan huruf miring, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, oke, study mates. Ini ada beberapa key main takeaways dari yang sudah kita pelajari mengenai penulisan huruf miring. Jadi yang pertama, huruf miring itu digunakan untuk menulis kata atau ungkapan asing yang belum terserap. Selain itu, huruf miring juga digunakan untuk menulis kata atau ungkapan dari bahasa daerah yang masih asing. Selain itu, huruf miring ini digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan kata atau kelompok kata. Oke, great job study mates. Kamu sudah mengambil langkah penting hari ini untuk membangun masa depanmu. Nah, kalau study mates merasa terbantu dengan konten dari Let's Study, kamu bisa mendukung kami agar terus menghadirkan lebih banyak materi yang bermanfaat. Kamu bisa berdonasi seikhlasnya untuk membantu pengembangan Let's Study ke depannya. Nah, kalau belum bisa berdonasi, no worries, karena kamu juga bisa bantu Let's Study dengan share platform ini ke teman-teman kamu, atau membagikan info Let's Study di media sosial kamu. Jangan lupa follow akun Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok supaya kamu gak ketinggalan konten-konten keren lainnya. Terima kasih banyak sudah belajar bareng Let's Study Career. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat terus, study mates!